Halo Sobat Baku Hantam, editan silnya Front Stalingrad membuat bapak kalian, Bapak Adolf, murka bukan kepalang. Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind, dann bringen Sie sie mir! Kekalahan memalukan Jerman di pertempuran Stalingrad pada bulan Februari 1943 ini menjadi titik balik di front timur. Dengan menyerahnya General Field Marshal Friedrich von Paulus di Stalingrad, Jerman harus dipukul mundur oleh Soviet hingga 400 km. Nah, melihat peluang yang terbuka, Jerman yang semakin melemah, ya kan, Soviet berinisiatif melakukan serangan balik terhadap kelelahan dan posisi mundurnya Jerman. Jenderal Walter pun diperintahkan sang kumis caplang untuk melakukan operasi Citadel sebagai pukulan terakhir Jerman. Nah, di dalam operasi inilah terjadi pertempuran Kursk, sebuah pertempuran tank terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern manusia. Tetapi hal tersebut tidak terjadi di keseluruhan wilayah Kursk, melainkan hanya di sebuah kota kecil bernama Prokhorovka. Di kota Prokhorovka inilah manusia pernah melibatkan amat banyak tank untuk pengecoran dan demi keuntungan strategis militer. Terjadi pada tanggal 12 Juli 1943. Waktu itu pasukan tank Jerman pimpinan Jenderal Werner Kamm dan Hermann Hoth. Siapa yang bapaknya namanya Hermann? Iya, salam. Sebuah misi yang pastinya akan membuat semua jenderal Jerman akan berdiri bulu jemari mereka karena harus menghadapi spam-spam petani dan spam-spam tank waktu itu. Nah, pasukan-pasukan Jerman ini harus berhadapan dengan pasukan tank pengawal kelima Soviet, pimpinan Jenderal Pavel Rodmistrov. Pada saat itu pasukan Jerman diminta untuk memukul mundur kekuatan Soviet di kota Prokhorovka sehingga dapat menyerang konsentrasi pasukan Soviet lainnya di kota Oboyan dari belakang. Mengetahui gerakan diam-diam yang dilakukan Jerman, Jenderal Rodmistrov pun mendapat perintah untuk melindungi Prokhorovka sampai titik darah penghabisan. Karena jika Prokhorovka jatuh, maka seluruh garis pertahanan Soviet di Kursk akan runtuh. Akibatnya mungkin Moskow bisa ditembus waktu itu. Dan Soviet menurunkan sekitar 800-an tank. Nyaris 2 kali lipatnya, ya kan. Makanya disebut tank-tank spam Soviet nih kan. Dari awal sampai akhir pertempuran ini Soviet memang harus menerima korban terbanyak di mana sekitar 400 tanknya dihancurkan Jerman. Hal ini terjadi dikarenakan Jerman menggunakan kombinasi tank termuktahirnya, yaitu tank medium Panther dan tank berat Tiger. Sementara Soviet ini menggunakan tank-tank spam petani, spam tank 34, dan spam semangat patriotik. Hurrah! Ya kan? Iya, salam. Selama pertempuran Prokhorovka, pasukan tank Soviet ini menggunakan taktik steamroller alias penyerangan dalam jumlah yang sangat besar untuk meletihkan pasukan tank Jerman. Makanya nih, korban tank sama manusia Soviet ini selalu lebih besar daripada ras-ras Arya ini. Di pertempuran inilah sang jagoan ikutan mabar, sang penghancur tank terbanyak selama Perang Dunia Kedua, yaitu SS Sturmführer Michael Wichmann, menjadi legenda tank Jerman yang paling dikenal dalam sejarah. Mendapat kehormatan untuk menggunakan tank terkuat Jerman pada saat itu, yaitu tank Tiger I, Wichmann dan kompinya menunjukkan keahlian dalam pertempuran di Prokhorovka ini. Kompi Wichmann yang terdiri dari 4 tank berat Tiger I ini menjadi satu-satunya Tiger yang selamat dari kehancuran di pertempuran ini. Bisa dibayangkan bos, jagoan aja nih sampai mundur bos, gila ya kan. Banyak yang berpikir bahwa Jenderal Pavel Rodmistrov bersama Sovietnya ini menjadi pemenang dalam pertempurannya. Jika lihat dari gambaran yang lebih besar, ternyata Jenderal Soviet ini memang memenangkan pertempuran karena berhasil membendung serangan Jerman. Tetapi ketika Soviet melancarkan serangan balik ke arah datangnya pasukan tank Jerman, mereka juga gagal menguasai satu daerah pertahanan pun dan harus mundur kembali.
Kegagalan itulah yang membuat Uni Soviet tidak dapat mengeksploitasi kemunduran Jerman dari Prokhorovka yang membuat mereka harus bermain bertahan sampai akhirnya mendapat bala bantuan baru. Waktu itu Stalin marah-marah tuh kan, hampir lagi memecat ini sang Pavel. Namun setelah dipecat besoknya dipekerjakan lagi, dan selamatlah Jenderal Pavel yang waktu itu hampir menjadi sasaran amarah Bapak kalian, Bapak Stalin. Bagaimana menurut kalian tentang pertempuran Prokhorovka ini? Liur udah kemana-mana nih bos. Silakan baku hantam kalian. Di pengepul besi di Kursk.